Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati Salamah. Saya dari mahasiswa STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tugas kelompok makalah saya yang di mata kuliah Sejarah Islam Nusantara yang diampu oleh Bapak Hifzon Sos M. Hum yang berjudul Tokoh Intelektual Nusantara 1. Tokohnya itu Bapak Samsudin Al-Sumatrani. Sebelum saya akan masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan partner kelompok saya yang bernama Mercy Emilia. Beliau akan membahas di pembahasan kedua tentang karya-karya Bapak Samsudin Al-Sumatrani. Kita lanjut ke bab 1, yaitu ada latar belakang dari Bapak Samsudin Al-Sumatrani. Latar belakangnya, ia adalah tinggal di Aceh sebagai seorang serabi di Mekah, dan dari eksistensinya proses islamisasinya itu merupakan proses islami yang di wilayah Nusantara. Bab 2-nya ada landasan teori. Yang pertama dari tokoh. Tokoh adalah merupakan wujud dan keadaan, badan dan perwatakan orang terkemuka yang kenamaan dan pemegang peran utama. Yang kedua, intelektual. Intelektual itu adalah cerdas dan berpikir jernih berdasarkan pengetahuan, mempunyai pengawasan yang tinggi, kesadaran menyangkut pemikiran seseorang. Nusantara adalah wilayah kepulauan. Secara umum, Nusantara adalah istilah yang sering menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang sehingga dari ujung Sumatera hingga Papua. 3, yaitu pembahasan. Di sini pembahasan ada biografi tentang Samsudin Al-Sumatrani. Syekh Samsudin bin Abdul As-Sumatrani ini dikenal sebagai Samsudin As-Sumatrani atau Samsudin Pasai. Data kelahirannya itu dan kematiannya amat sukar ditemukan. Al-Sumatrani ini tinggal di Aceh abad ke-16 sampai ke abad 17. Samsudin merupakan ulama sufi yang berpengaruh di kalangan istana kerajaan pada akhir abad ke-16 Masehi. Menjadi kerajaan, ia dipikirkan mengenai hidup sebagai karya-karya yang terkenal, yang beberapa mengenai hubungan karyanya itu sama persis dengan Hamzah Fansuri dengan Samsudin Al-Sumatrani. Itu saja. Dan pembahasan yang kedua ada karya-karya Samsudin Al-Sumatrani akan dibahas oleh Ibu Mercy. Terima kasih. Karya-karya Samsudin Sumatrani yang pertama adalah Jauhar Al-Haq, berbahasa Arab, merupakan karya yang paling lengkap yang kitab ini menyajikan pengajaran tentang martabat 7 dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Risalah Tuhayyin Mulahazat Al-Wahidin, berbahasa Arab, cukup penting karena mengandung penjelasan perbedaan pandangan antara kaum yang mulhid dan kaum yang bukan mulhid. Yang ketiga adalah Ma'rif Al-Mu'minun, berbahasa Melayu. Kitab ini tentang bagaimana mengajarkan keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, kitab-kitabnya, malaikatnya, hari akhirat, dan qadar baik dan buruk.
Jadi merupakan kitab ini tentang mengajarkan tentang butir-butir akidah. Yang keempat adalah Syarah Rubu'a I Hamzah Fansuri. Ini adalah berbahasa Melayu. Kitab ini tentang menjelaskan pengertian kesatuan wujud. Dan Syamsuddin Sumatrani dengan kitab ini adalah menyatakan bukti bahwa penyambung, aktiviti dan bertanggung jawab menyebarkan ajaran gurunya yaitu Hamzah Fansuri. Yang kelima adalah Syar'a Syar'i Ikan Tongkol, itu berbahasa Melayu tentang mengupas tentang soal Nur Muhammad, Nabi Muhammad, dan cara untuk mencapai fana di dalamnya. Yang keenam adalah kitab Nur al-Daqoat, itu berbahasa Arab. Kitab ini mengandung pembicaraan tentang rahasia ilmu ma'rifah. Yang ketujuh adalah Thoriq al-Salikin. Kitab Thoriq al-Salikin ini berbahasa Melayu. Kitab ini menjelaskan tentang seperti wujud, adam, hak, batil, wajib. Yang kedelapan adalah kitab Ma'rab al-Iman. Ini adalah berbahasa Melayu. Karya kitab ini berbicara tentang makrifah, martabat 7, dan tentang roh. Yang kesembilan adalah kitab Al-Haraqah, berbahasa Arab, dan ada pula yang berbahasa Melayu. Karya ini berbicara tentang makrifat atau martabat 7. Kesimpulan, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani adalah hidup pada akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17. Beliau jaya pada masa Sultan Iskandar Muda, dan diyakini bahwa Syamsuddin As-Sumatrani wafat pada tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi. Adapun karya-karya Syamsuddin As-Sumatrani adalah yang pertama adalah Jauhar al-Haq, kitab Risalah Tubayyun Mulazat al-Muwahhidin wal Muhadin fi Zikir Allah. Yang ketiga adalah Mar'at al-Mu'minun. Yang keempat adalah Syar'a Rubai Hamzah Fansuri. Yang kelima Syar'i Syair Ikan Tongkol. Yang keenam Nur al-Daqo at-Thoriq as-Salikin. Yang ketujuh Ma'ar al-Iman atau kitab Bahar al-Nur. Dan yang terakhir adalah kitab Harak. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.